Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama CV di sini. Dan ya hari ini malam ini ya aku mau bahas sesuatu yang unik gitu. Karena ya mulai banyak guys komentar-komentar yang nanya, "Bang, apakah bukan abang apakah?" Pada bilang ya, ini bukan pertanyaan. "Bang, BTC akan all time high di Mei atau Juni?" gitu. Nah, aku nggak tahu mereka dapat dari mana dan ya aku juga nggak tahu dasar mereka berkata demikian apa. Cuman yang jelas di sini ya aku cukup setuju ya dengan statement-statement yang diberikan beberapa komentar. Kalian bisa lihat di video-video sebelumnya, itu banyak banget ya, ada 4 atau 5 komentar kayak gitu. Nah, aku nggak tahu, yang pertama aku nggak tahu mereka dapat infonya dari mana, entah apakah itu info bandar ataupun analisa influencer lain atau siapa gitu ya, kita sama-sama nggak tahu ya. Cuman yang jelas dari kemarin, dari Januari aku selalu bilang, pada bilang bull run is over, bull run is over, bull run is over. Ya kalau menurut aku sih ya belum gitu. Kenapa? Karena ya dari indikator semua belum ada yang menyala merah satupun gitu. Dan masa sesingkat ini doang cycle-nya dan just for BTC aja gitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, pertanyaan mengenai bulan kapan BTC akan all time high. Selalu aku bilang dari kemarin-kemarin, BTC ini persis seperti kejadian di 2021. Kalau teman-teman yang trading atau yang udah mulai kenal kripto dari 2021 atau dari bull run sebelumnya, ya itu mungkin merasakan bull cycle yang sangat-sangat dahsyat. Itu di bulan Desember, Januari sempat crash ya. Kemudian Februari naik, Maret peaking, April masih naik. Kemudian kurang lebih sekitar ya 5 bulanan lah ya, kita merasakan bull market yang sangat-sangat hebat dan sangat-sangat dahsyat gitu. Dan setelah itu ya, pertengahan April, Mei, Juni sampai Juli, Bitcoin baru naik lagi. Kurang lebih sekitar 3 bulan setengah ya, mengalami koreksi dan dilanjut dengan consolidating sebelum akhirnya BTC tiba-tiba rally lagi untuk menjemput sisanya gitu. Padahal sebenarnya 64.000 dengan top 69.000 itu beda 5.000 aja lagi. Kenapa nggak dia topkan dulu ya, selesai di top baru dia turunin? Kenapa? Karena secara timeline itu belum selesai gitu. Jadi benar-benar skenarionya 64 terjun ke 28 naik ke 69 ya. Gitu. Jadi ya proses kayak sekarang ya. Kalau menurut aku 110 karena udah break 100.000 itu belum top. Kalau misalnya top itu pasti di sekitar angka psikologisnya, entah itu 99.000 atau mungkin 100.000 atau mungkin lewat sedikit 101.000 atau 102.000, it's okay gitu. Tapi ini peakingnya itu di 109-110.000 gitu. Yang mana artinya kalau aku lihat ini ada possible atau ada upside target yang belum tercapai oleh Bitcoin. Oke? Langsung aja kita lihat potensi yang akan dibuat oleh Bitcoin. Apakah Bitcoin berhasil new all time high lagi di bulan Mei seperti komentar-komentar. Tapi disclaimer on ya, di sini aku nggak bilang kita Mei akan all time high, kita Juni juga bakal all time high, nggak. Di sini aku cuma mau melihat berdasarkan history cycle dan technical analysis. Langsung saja kita ke chartnya. Oke, kita udah berada di BTC Daily ya. Nah, jadi seperti yang kita perhatikan ya, kita punya dua skenario, dua upside ya. Nah, ini yang pertama kemarin di all time high itu di 108.000 itu di sekitar 17 Desember, and then all time high lagi di Januari. Tapi aku ingat banget waktu all time high yang kali ini, waktu pada saat ini disertai dengan spike doang, and then langsung koreksi yang cukup dalam. Dan di sini nggak ada yang seneng. Kenapa? Karena waktu itu BTC Dome tuh tinggi-tingginya dan merusak market banget gitu ya. Nah, secara kalau kita lihat dari daily ini udah ada bull diff di bottom di sini kemarin yang sudah aku bilang ini possible-nya untuk untuk bottom itu udah cukup gede ya. Udah selalu aku bilang dari Februari kemarin kayak gitu. Dan kemudian di sini kalau kita perhatikan ya, untuk daily-nya ya. Kalau kita lihat secara structure, ini lagi membuat bottoming gitu. Nah, jadi market itu sebenarnya bergerak itu kayak gini guys. Membentuk itu U dan N.
U untuk bottom dan N untuk picking gitu. Nah, kita bergerak di U gitu ya. Yang artinya U ini dia untuk mencari bottomnya, kemudian untuk mencari upside targetnya. Nah, bisa aja melebar dan bisa aja pas, tapi kita sama-sama ambil titik tengahnya aja ya. Jadi ini bisa di adjust ya, bisa ditambah. Misalnya dia makin menyempit atau dia makin melebar, ya sebenarnya sama. Yang penting polanya membentuk mangkok atau U ini gitu. Ya, kalau kita perhatikan lagi di sini BTC ya udah mulai membentuk bottom yang cukup kuat di area ini. Kemudian ya sekarang kita juga lagi sideways. Kemudian di sini ada candle yang cukup jelek gara-gara pengumuman tadi malam. Kemudian di sini kalau kita perhatikan juga dari RSI-nya membentuk bull, dan ya sesuai yang kita lihat untuk RSI, kalau dia di bear trend dia pasti membentuk pola yang di bawah level 50 gitu ya. Karena 50 itu adalah middle-nya ya. Kalau kita perhatikan juga di sini ada pola ascending ya, atau descending, ascending ya harusnya. Ascending triangle, yang mana ascending triangle ini menyebabkan harga itu, menyebabkan pergerakan itu, bukan harga, karena ini RSI ya. Pergerakan itu atau pola itu naik kayak gitu ya. Sekali lagi menyebabkan pola itu naik gitu. Jadi sebenarnya aku agak sedikit optimis dengan RSI yang sekarang, kejadian yang sekarang. Kenapa? Karena polanya bagus gitu. Tapi di sini untuk secara daily kita masih reject di EMA 0,3 dan kita belum berhasil menjebol MA3 0,3 ini sama sekali, dan sekarang kita lagi di bawah MA 0,2 lagi di bawah Fibo ya, di bawah Fibo 0,2 lagi. Dan artinya ini ada possibilities untuk korektif dulu ya, korektif ke demand, and then dia baru bisa memantul. Ya, secara daily, secara structure kita akan melihat di sini pembentukan yang namanya cup ya, cup atau U kayak gitu. Nah, jadi aku sedikit optimis untuk all time high lagi dengan upside target kurang lebih ini untuk maksimalnya, sangat-sangat maksimalnya itu di 130.000. Kalau kemarin 119, kalau sekarang mungkin di 130 ribuan kayak gitu. Kita sesuai Fibo aja karena Fibo ini udah help a lot ya, sangat-sangat banyak menolong untuk semua analisa aku ya, mau itu 1 jam, 4 jam, daily, tapi daily jarang yang jarang yang sevalid itu sih. Cuman ya bisa aja kepakai kayak gitu. Ya, gimana menurut kalian? Untuk timelinenya aku nggak mention di sini apakah akan terjadi di Mei ya kan? Apakah di Mei atau di Juni gitu ya? Kita sama sekali nggak ada yang tahu karena aku bukan penguasa dari time trading gitu ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu aja yang mau aku kasih analisanya secara daily dan sekaligus memberikan pencerahan. Mungkin juga ada yang nanya apakah benar yang di komen-komen BTC bisa all time high lagi di Mei? Ya bisa aja. Ya, tapi di sini kita nggak tahu ya all time high-nya itu ya gini. All time high itu kan minimal nge-break 109,8 atau 110.000 lah ya. Minimal nge-break situ aja. Itu udah all time high. Tapi apakah dia akan ke upside targetnya atau cuman all time high and then breakdown lagi? Ya, kita sama-sama nggak tahu. Cuman yang jelas di sini aku masih optimis ini lagi consolidating untuk bottoming maker bottoming making atau pembentukan bottom ya untuk BTC. Kalau altcoin sejauh ini aku no comment dulu ya, karena kalian tahu sendiri seperti apa altcoin. Dan kira-kira gitu aja video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.